Halo sobat, kembali lagi bersama kami di sini. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok 4 melalui PPT animasi yang berjudul Screening dan Pencegahan Kanker Serviks. Program Studi S1 Kebidanan, Universitas Strada Indonesia. Mata kuliah, Askep Remaja dan Premenopause dengan dosen pengampu. Bidan, Devi Putri Nursanti, Sarjana Sains Terapan, Sarjana Kebidanan, Magister Kesehatan. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Afriani Haslinda, Amelia Priyanti, Atirilah Rohian, Felixia, Hasrika Kanong, Hijriani Arsya, Julianti, Merlin Kalua Bidang, Meli Musdalifah, Nur Amalia Suberli Puji Astuti. Latar belakang: kanker serviks umumnya tumbuh dengan lambat seiring berjalannya waktu. Kanker serviks adalah suatu kondisi kesehatan wanita yang tidak menular di mana sel-sel di dalam rahim tumbuh secara berlebihan dan tidak terkendali. Sel-sel tersebut kemudian dapat menyebar ke jaringan lain di tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang utama bagi wanita dan menimbulkan beban kesehatan secara global. Kanker serviks menempati urutan kanker keempat yang paling umum terjadi pada wanita, dengan 604.000 kasus pada tahun 2020 menurut WHO 2023. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2021, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara. Terdapat 36.633 kasus atau sekitar 17,2% dari total kasus kanker pada wanita. Angka tersebut menunjukkan tingkat mortalitas yang tinggi, yaitu terdapat 21.003 kematian atau sebesar 19,1% dari seluruh kematian yang disebabkan oleh kanker. Tingginya prevalensi kanker serviks di Indonesia serta tingginya biaya pengobatan perlu dicermati dengan tindakan pencegahan melalui deteksi dini. Tinjauan pustaka. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim, serviks, bagian bawah rahim yang sempit dan menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker serviks umumnya berkembang secara perlahan, dimulai dari perubahan sel-sel serviks yang tidak normal, displasia, yang kemudian dapat berkembang menjadi sel kanker jika tidak ditangani. Infeksi human papillomavirus atau biasa disebut HPV adalah penyebab utama kanker serviks. Pada tahap awal dan prakanker biasanya tidak akan mengalami gejala. Gejala akan muncul setelah kanker menjadi kanker invasif. Secara umum gejala kanker serviks yang sering timbul adalah perdarahan pervagina abnormal. Perdarahan dapat terjadi setelah berhubungan seks, perdarahan setelah menopause, perdarahan dan bercak di antara periode menstruasi, dan periode menstruasi yang lebih lama atau lebih banyak dari biasanya, serta perdarahan setelah dusing atau setelah pemeriksaan panggul. Keputihan cairan yang keluar mungkin mengandung darah, berbau busuk dan mungkin terjadi antara periode menstruasi atau setelah menopause. Nyeri panggul saat berhubungan seks atau saat pemeriksaan panggul. Trias berupa back pain, odema tungkai dan gagal ginjal merupakan tanda kanker serviks tahap lanjut dengan keterlibatan dinding panggul yang luas. Faktor risiko. Predisposisi adalah kondisi yang memicu munculnya kanker. Adapun faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya kanker serviks antara lain: yang pertama, perilaku seksual. Risiko terkena kanker serviks akan meningkat apabila seorang perempuan memiliki mitra seksual multiple atau sama saja ketika pasangannya memiliki mitra seksual multiple. Yang kedua, aktivitas seksual dini. Hubungan seksual sebelum umur 16 tahun merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Yang ketiga, perempuan yang merokok. Yang keempat, paritas. Yang kelima, sosial ekonomi yang rendah. Dan yang terakhir, riwayat terpapar infeksi menular seksual, IMS. Screening kanker serviks. Mencegah kanker serviks dapat dilakukan dengan mendeteksi secara dini. Tujuannya adalah untuk menemukan lesi prakanker dan kanker stadium awal. Saat ini terdapat beberapa cara alternatif untuk screening kanker serviks, yaitu
Yang pertama, kolposkopi digunakan sebagai alat pemeriksaan awal dan lebih sering digunakan untuk pemeriksaan lanjutan dari hasil tes pap smear yang abnormal. Namun, kolposkopi jarang digunakan karena biayanya yang mahal, kurang praktis dan memerlukan biopsi. Yang kedua, pemeriksaan pap smear untuk mengidentifikasi sel yang abnormal dibantu dengan menggunakan komputerisasi. Yang ketiga, tes molekular HPV DNA membuktikan bahwa 90% kandiloma serviks, NIS dan kanker serviks mengandung HPV DNA. Yang keempat, inspeksi visual dengan asam asetat 4A menjadi metode screening alternatif. Awalnya dengan menggunakan spekulum yang sudah diolesi oleh asam asetat 3-5%. Adapun pencegahan kanker serviks, seperti upaya pencegahan kanker serviks dibagi atas pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang meliputi. Yang pertama, pencegahan primer yang dilakukan melalui vaksinasi human papilloma virus (HPV) untuk mencegah infeksi HPV dan pengendalian faktor resiko. Pengendalian faktor resiko dengan menghindari rokok, tidak melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kontrasepsi oral jangka panjang lebih besar dari 5 tahun, serta menjalani diet sehat. Yang kedua, pencegahan sekunder melalui deteksi dini prekursor kanker serviks dengan tujuan memperlambat atau menghentikan kanker pada stadium awal. Yang ketiga, pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan tes DNA HPV, inspeksi visual asam asetat, IVA, tes pap smear, pemeriksaan sitologi, kolposkopi, dan biopsi. Yang ketiga, pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker serta pembentukan kelompok survival kanker di masyarakat. Peran vaksinasi HPV dalam pencegahan kanker serviks. Efektivitas vaksinasi HPV untuk usia produktif dalam mencegah kanker serviks. Yang pertama, vaksinasi usia 11-12 tahun seperti bagian program bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian perluasan cakupan vaksinasi seperti meningkatkan perlindungan anak perempuan. Kemudian vaksinasi mencegah infeksi HPV seperti mengurangi risiko kanker serviks dewasa. Lanjut, fokus pencegahan primer seperti target wanita usia produktif berisiko dan pengaruh pada kesehatan populasi seperti menurunkan kejadian kanker serviks nasional. Mari dukung perluasan screening HPV dan vaksinasi untuk mencegah kanker serviks secara efektif di Indonesia. Memperkuat deteksi dini melalui screening HPV DNA dan vaksinasi, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan kasus kanker serviks di Indonesia secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita bergerak bersama menciptakan perubahan.